Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzian, NIM 0531120076. Saya dari Prodi Karsipan D4. Hari ini saya akan menjawab untuk tugas 1 sesi pengembangan organisasi. Pertanyaannya yaitu, kemukakan satu contoh organisasi pada sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasinya dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi publik tersebut. 1. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan, dan jelaskan. 2. Model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan, dan jelaskan. Dan yang ketiga, model pengelolaan perubahan apa saja yang paling cocok digunakan, dan jelaskan. Serta tambahkan dengan sumber referensinya. Izin saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, salah satu organisasi sektor publik di Jakarta adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Organisasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi dan lalu lintas di Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perhubungan telah mengalami berbagai perubahan, termasuk penerapan sistem transportasi berbasis teknologi, seperti sistem Electronic Road Pricing atau ERP, dan pengembangan integrasi transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Mengapa Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu melakukan perubahan? Perubahan diperlukan untuk mengatasi tantangan besar seperti kemacetan lalu lintas di Jakarta, polusi udara, dan efisiensi transportasi publik. Beberapa faktor yang mendorong perubahan tersebut adalah 1. Tekanan eksternal. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi dan tuntutan masyarakat akan transportasi yang lebih efisien. Perkembangan teknologi. 2. Perkembangan teknologi. Munculnya inovasi transportasi digital dan otomatisasi sistem lalu lintas. Ketiga, kebijakan pemerintah. Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur. Yang keempat, isu lingkungan. Keinginan untuk mengurangi polusi udara dan emisi karbon melalui peningkatan layanan transportasi umum. Metode diagnosis yang cocok yaitu model Weisbord Six Box Model yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Model ini mengevaluasi 6 aspek penting dalam organisasi, yaitu 1. Tujuan. Apakah organisasi memiliki tujuan yang jelas? 2. Struktur. Apakah ada sistem kerja yang efisien? 3. Hubungan. Bagaimana interaksi antar individu dalam organisasi? 4. Imbalan. Apakah insentif kerja mendorong produktivitas? 5. Kepemimpinan. Apakah ada kepemimpinan yang efektif? 6. Mekanisme penyesuaian. Bagaimana organisasi merespon perubahan? Model ini dapat membantu Dinas Perhubungan dalam menilai aspek-aspek penting sebelum melakukan perubahan dan merancang strategi yang sesuai. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok yaitu Coulthard's X-Step Change Model yang terdiri dari tahapan berikut. 1. Membangun urgensi. Mengkomunikasikan alasan mengapa perubahan harus dilakukan. 2. Membentuk tim kepemimpinan perubahan, yaitu menunjuk pemimpin perubahan yang kompeten. 3. Mengembangkan visi dan strategi, yaitu menyusun strategi yang jelas. 4. Mengkomunikasikan visi, melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perubahan. 5. Memberdayakan karyawan untuk bertindak, yaitu menghapus hambatan terhadap perubahan. 6. Mencapai kemenangan jangka pendek, yaitu melakukan perubahan bertahap dan mengukur keberhasilannya. 7. Mengonsolidasi hasil, yaitu memastikan perubahan dapat bertahan dalam jangka panjang. 8. Menanamkan perubahan dalam budaya organisasi, yaitu menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya kerja. Model ini membantu dalam memastikan perubahan yang dilakukan berjalan efektif, terstruktur, dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. Sekian dan terima kasih. Berikut ini jawaban dari tugas pengembangan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.